Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Maulana Alamsyah. Kali ini saya akan membahas tentang hukum tata pemerintahan, hukum tata negara. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang hubungannya dengan ilmu pemerintahan, maupun bagaimana hukum privat dan hukum publik serta sejarah-sejarah dari hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara. Baik, langsung saja kita langsung ke materi. Yang pertama ada hukum tata pemerintahan atau yang dimana disebut dengan administrative law. Yang dimana hukum ini ialah cabang hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Yang dimana fokusnya ini hanya pada proses administratif, kewenangan lembaga eksekutif, serta bagaimana keputusan dan tindakan pemerintah diambil dan dijalankan. Isu yang diatur dalam hukum tata pemerintahan mencakup seperti proses perizinan oleh pemerintah, pembagian kewenangan administratif antara pusat dan daerah, serta tindakan dan keputusan yang dapat dilakukan oleh pejabat publik. Sedangkan hukum tata negara atau disebut dengan constitutional law yang dimana cabang hukum ini terfokus pada konstitusi dan struktur dasar negara, termasuk aturan yang mengatur lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum tata negara ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta melindungi hak-hak konstitusional, yang dimana fokus utamanya adalah pembentukan, perubahan, dan pelaksanaan konstitusi, hubungan antar lembaga negara atau checks and balances, dan pengaturan pemilihan umum, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Nah, hubungan antara hukum tata pemerintahan dengan hukum tata negara serta keilmuan jurusan yakni ilmu pemerintahan ialah kita masuk ke hubungan dulu dalam hukum tata negara dan hukum pemerintahan, yang dimana kedua ini memiliki hubungan yang erat. Hubungan tata negara menetapkan kerangka dasar pemerintahan dan membentuk dasar hukum dari keberadaan dan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan. Sementara itu, hukum tata pemerintahan mengatur pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh hukum tata negara dalam bentuk tindakan-tindakan administratif. Yang dimana di sisi lain, di sesuai jurusan ilmu pemerintahan ialah studi yang membahas secara luas mengenai bagaimana proses pemerintahan dijalankan, termasuk teori-teori manajemen pemerintahan, politik kebijakan publik, serta birokrasi. Ilmu pemerintahan menggunakan prinsip-prinsip dari hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan untuk memahami bagaimana pemerintahan berfungsi dalam praktiknya. Secara keseluruhan, hukum tata negara membentuk kerangka legal bagi pemerintahan. Hukum tata pemerintahan berfungsi sebagai panduan operasional bagi administrasi negara. Ilmu pemerintahan juga menganalisis praktik dan efektivitas pemerintah dalam memenuhi tujuan-tujuan negara. Nah, kita masuk ke dalam hukum publik dan hukum privat, yang dimana kita harus mengetahui kedua pengertian tersebut. Kedua pengertian dua hukum tersebut, yang dimana hukum publik ialah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau entitas lain. Dalam hukum ini, negara bertindak sebagai otoritas yang mengatur, membuat kebijakan, dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya seperti hukum publik ialah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum tata pemerintahan. Sedangkan hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau entitas swasta. Hukum ini fokus pada interaksi antar warga negara yang setara dan mencakup bidang seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum keluarga, dan hukum kontrak. Nah, kita masuk ke dalam hukum tata pemerintahan ialah sebagai bagian dari hukum publik. Hal ini dikatakan karena hukum ini berfokus pada aturan yang mengatur aktivitas pemerintah, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat, serta bagaimana pemerintah menjalankan fungsi administrasinya. Karena hukum tata pemerintahan adalah bagian dari hukum publik, maka perannya adalah untuk mengatur tindakan administratif negara agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melindungi kepentingan umum.
Berikut adalah unsur yang terpenting dalam hukum tata pemerintahan seperti pembagian kekuasaan administrasi antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme pengambilan keputusan administratif, dan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administratif pemerintah. Nah, kita di sini masuk ke dalam sejarah hukum tata pemerintahan, yang dimana kita bagi dalam tiga, yang ini dalam pemerintahan monarki absolut abad ke-19 dan 20, dan perkembangannya di Indonesia. Perkembangan awal ialah salah satunya ialah di monarki absolut, yang dimana kekuasaan raja atau penguasa pada zaman tersebut sangat dominan, dan keputusan pada saat itu seringkali tidak dapat diganggu-gugat oleh warga negara. Namun seiring berjalannya waktu, gagasan tentang negara hukum atau rule of law lahir kebutuhan akan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum yang dapat menjamin hak-hak warga negara. Kita masuk ke abad ke-19 dan 20, yang dimana perkembangan hukum tata pemerintahan terutama di Eropa, yakni di negara Prancis dan Jerman, memberikan pengaruh besar pada hukum administrasi modern atau Conseil d'État atau disebut dengan Dewan Negara. Di Prancis adalah institusi penting dalam sejarah hukum tata pemerintahan. Hal tersebut dibentuk pada abad ke-19 oleh Napoleon Bonaparte, di mana dewan ini bertugas sebagai memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan juga menangani sengketa administratif antar warga negara dan pemerintah. Contohnya kewenangan Conseil d'État, yang dimana dalam kerangka hukum administrasi Prancis, dewan ini berwenang untuk mengadili tindakan administratif yang dianggap melanggar hak warga negara. Hal ini adalah salah satu pengadilan administratif tertua yang mengembangkan prinsip bahwa warga negara bisa menggugat keputusan administratif negara. Hal ini berhubungan dengan sejarah, yang dimana pada abad 19 pemerintah Prancis mulai melihat pentingnya pemisahan antara tindakan administratif dan yudisial, yang dimana pemerintah bisa diawasi oleh lembaga hukum yang independen. Hal tersebut juga dikembangkan oleh beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Kita masuk ke dalam perkembangan Indonesia, yang dimana perkembangan di Indonesia sendiri setelah reformasi 1998, tuntutan pemerintah lebih akan transparan, akuntabel, dan partisipatif semakin kuat. Hal ini melahirkan sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintah di Indonesia. Contohnya seperti pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimana tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini mengatur bagaimana tindakan administratif dilakukan oleh pejabat pemerintah. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa setiap keputusan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya di pasal 24, yang dimana mengatur tentang kewajiban pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan tidak diskriminatif. Contohnya lain di pasal 52 yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa administrasi jika ada warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah. Hal ini berhubungan dengan sejarah, yang dimana undang-undang ini adalah salah satu wujud modern dari perkembangan hukum tata pemerintahan, salah satunya di Indonesia setelah reformasi. Ini adalah merupakan bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang lebih terbuka dan aturan hukum yang lebih melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administratif yang tidak adil. Cukup dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.